Suara sedih Lou Chen bergema melintasi kekosongan dan mendarat di telinga Wang Lin. Pikiran Wang Lin bergetar dan dia merasakan semacam resonansi. Lou Chen berani menentang surga dan tidak takut pada surga atau bumi. Namun dia tidak bisa membalikkan nasibnya sendiri yang merupakan Mungazer. Dia berasimilasi dengan Mungazer dan memiliki sebagian besar kekuatan dewa kuno diserap. Ini memaksanya untuk kembali dari puncak dewa kuno bintang 8 kembali ke bentuk anak. Semua ini adalah takdir yang tidak bisa dia ubah. Dia telah terperangkap di dalam Mungazer selama puluhan ribu tahun, menjalani kehidupan yang lebih buruk. Dengan kesombongan para dewa kuno, penghinaan yang dideritanya dalam hatinya mengungkapkan kesedihannya. Klan dewa kuno adalah klan yang sangat bangga, dan kebanggaan ini menolak untuk membiarkan apapun menginjak mereka. Tusi dan Lou Chen juga sama. Wang Lin merenung dan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit. Namun ada rasa hormat di matanya. Dia menghormati dewa kuno Lou Chen. Pada saat ini, ada peluit dalam kekosongan saat dua bintang dewa kuno bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Wang Lin meraih dua bintang dan pada saat itu, bintang-bintang bergabung dengan Wang Lin. Pada saat ini kekuatan dewa kuno yang tak terbayangkan mengisi tubuh Wang Lin. Kekuatan dewa kuno ini terlalu kuat dan suara letupan berasal dari tubuh Wang Lin. Dalam sekejap, tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar. Tingginya sekarang lebih dari 3.000 kaki. Semua pembuluh darah di tubuhnya membesar. Dipenuhi dengan rasa sakit, Wang Lin melesat ke depan dan mengeluarkan raungan. Raungan ini berubah menjadi ledakan sonik tanpa akhir. Itu juga berisi kekuatan dewa kuno kerajaan yang menyebabkan tangan emas raksasa yang ke arahnya berhenti. Wang Lin jelas bisa merasakan kekuatan para dewa kuno dari dua bintang yang dilemparkan Lou Chen padanya melonjak ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini setara dengan Wang Lin yang menyerap energi spiritual dari planet yang tak terhitung jumlahnya selama puluhan ribu tahun. Perasaan tubuhnya yang terkoyak membuatnya hampir gila, jadi dia mengeluarkan raungan untuk melampiaskan dirinya. Ada jejak tekanan kekerasan di dalam raungan ini. Bintang-bintang dengan cepat berputar di antara alisnya sampai tidak mungkin untuk melihat berapa banyak bintang di sana. Wang Lin meraung saat dia mengambil langkah dan tanpa ampun melemparkan pukulan. Pukulan ini segera memicu badai. Kekosongan di depannya didorong kembali seolah-olah sedang dibuka, dan kekuatan yang kuat menyapu ke depan. Tangan besar yang dibentuk oleh cahaya emas berhenti karena pukulan yang dilepaskan Wang Lin. Namun dengan ledakan gemetar tangan Wang Lin dan tangan emas itu bertabrakan. Dentuman pukulan ini menyebabkan kedua belah pihak terhuyung. Jumlah pukulan menyebabkan tangan raksasa itu mundur. Tubuh Wang Lin bergetar sedikit dan dia mundur beberapa langkah. Pada titik ini, matanya perlahan menjadi tenang. Pada saat ini dia tidak lagi merasakan sakit dari tubuhnya tetapi malah merasa nyaman. Dia mengepalkan tinjunya seolah dia memegang dunia. Tidak ada tangan raksasa meraih King Sui, tapi matanya memiliki tatapan aneh saat dia melihat dua orang di sisi lain jaring. Matanya dipenuhi dengan kebingungan, tetapi ada juga jejak perjuangan di dalamnya. Seolah-olah dia berada di jejak, dan rasa sakit datang dari kepalanya. Rasanya seolah ada ingatan tersembunyi yang tanpa ampun dibuka saat dia melihat keduanya. Jaring yang berkedip di kekosongan cepat pulih. Saat hampir pulih sepenuhnya, ada kedinginan di mata pria tua di luar jaring. Dia menatap tubuh raksasa Wang Lin, terutama pada 4 bintang yang berputar cepat dengan pusaran di tengah. Bintik cahaya emas tersebar dari tubuh Wang Lin dan berkumpul di pusaran, menyebabkan gelombang kekuatan dewa kuno yang kuat menyebar. Ada setetes cairan hitam yang muncul dan menghilang di dalam pusaran. Dia dewa kuno kerajaan. Mata pria tua itu bersinar cerah. Dewa kuno kerajaan bintang 5 yang baru saja bangkit. Aku tidak berharap masih ada dewa kuno kerajaan di alam tertutup. Jika Dewan Tua mengetahui tentang ini, itu akan memicu badai besar. Untungnya orang ini hanya dalam kondisi sadar. Jika dia benar-benar terbangun dan mencapai 6 bintang, maka aku pun harus mundur. Pria tua itu tersentak dan rakus memenuhi matanya. Jika aku bisa menyerap kekuatan dewa kuno kerajaannya, aku akan dapat menempati kursi tetua. Tanda bulan sabit melintas di antara alis orang tua itu dan dia mengepalkan giginya. Lalu tangannya membentuk segel dan tanda bulan sabit terbang keluar, membentuk jejak bulan sabit setinggi 10 kaki. Aku adalah anggota klan pelahap bulan kuno dari klan surgawi immemorial. Hari ini aku menemukan peluang terbesar dalam hidup. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkannya pergi. Pria tua itu meraung, tanda bulan sabit melintas dan melesat ke depan. Sama seperti jaring di kehampaan akan menarik sepenuhnya, tanda bulan sabit tiba-tiba habis. Tumbuh dalam kekosongan sampai tingginya beberapa ribu kaki dan sebanding dengan Wang Lin. Surgawi pelahap dewa. Mata pria tua itu melebar dan sejumlah besar pembuluh darah menonjol di wajahnya. Saat pembuluh darah membentang, itu berkumpul di bawah tanda bulan sabit membuatnya terlihat sangat ganas. Saat dia berbicara, tanda bulan sabit tampak mendidih dan mengeluarkan cahaya setan. Kemudian mulut raksasa muncul di tanda bulan sabit dan melesat untuk melahap Wang Lin. Kekuatan hisap tak berujung datang dari dalam mulut besar. Pengisapan ini sangat aneh, seolah-olah tak terhitung utas keluar untuk mengebor tubuh Wang Lin.
Mulut dari bulan sabit begitu cepat sehingga mendekati Wang Lin dalam sekejap. Wang Lin tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Sebagai hisapan tak berujung memenuhi daerah itu, langsung melahap Wang Lin. Sosok Wang Lin tidak lagi ada dalam kehampaan, satu-satunya yang tersisa adalah tanda bulan sabit yang besar. Pria tua itu sangat bersemangat saat tanda bulan sabit bergegas kembali. Dia ingin keluar dari jaring sebelum mundur. Tawa pria tua itu dipenuhi kegembiraan. Dia tidak berpikir dia akan menemukan peluang seperti itu hari ini. Setelah melahap dewa kuno kerajaan ini, aku akan memiliki tingkat kultivasi untuk memegang posisi di Dewan Tetua. Pria tua itu maju ke depan menuju jaring. Tangannya meraih tanda bulan sabit. Dia sudah berpikir tentang bagaimana dia akan mendapatkan rasa hormat di Dewan Tetua setelah dia melahap dewa kuno kerajaan. Bagaimana dia akan berdiri di atas semua dalam sekte. Namun tepat pada saat ini, ekspresi pria tua itu berubah dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Semua rencananya hancur dan dia menatap lurus ke depan. Aura gila keluar dari tanda bulan sabit yang melahap Wang Lin. Aura ini sangat kuat dan menyebabkan tanda bulan sabit bergetar hebat. Kemudian tanda bulan sabit meledak dengan keras. Tanda bulan sabit dipecah secara paksa menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini wajah pria tua itu sangat pucat dan suara-suara muncul dari antara alisnya. Kemudian dia batuk darah. Teror memenuhi matanya dan dia berteriak, "Mustahil!" Tanda bulan sabit di antara alisnya pecah menjadi dua dan pria tua itu terlempar mundur. Pemuda berpakaian hitam di sebelahnya masih linglung. Bahkan sekarang dia masih tidak mengerti mengapa perubahan yang mengejutkan itu terjadi. Di dalam jaring, Wang Lin berjalan keluar dari tanda bulan sabit yang hancur. 5 bintang di dahinya berputar perlahan dan kekuatan dewa kuno bintang 5 memenuhi daerah itu. Namun ini bukan yang membuat tanda bulan sabit meledak atau apa yang membuat pria tua itu batuk darah. Pada saat ini, ada manik hitam dan putih mengambang di antara alis Wang Lin. Manik penentang surga. Saat Wang Lin dilahap oleh tanda bulan sabit, manik mulai bergerak sendiri dan terbang keluar dari antara alisnya. Saat manik muncul, kekuatan misterius keluar. Tanda bulan sabit tidak bisa menahan sama sekali dan runtuh. Pada saat ini, gas hitam dan putih mengelilingi manik. Gas hitam dan putih keluar, melewati jaring yang berkedip-kedip, dan menyerang langsung ke pria tua itu. Pria tua itu menjerit dan wajahnya dipenuhi rasa takut. Seolah-olah dia mengenali manik. Tatapannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan ketakutan yang tak terbayangkan. "Kamu..." Dia kehilangan akalnya dan mundur sambil merasa kaget. Ketakutan di matanya hampir mencapai puncaknya. Namun dia terlalu lambat. Gas hitam dan putih melewati jaring yang menyegel kekosongan ini. Pada saat itu keluar, gas hitam dan putih meluas dan melesat mengejar pria tua itu. Dalam sekejap, gas hitam dan putih menyusul. Apakah pria tua itu mencoba untuk berteleportasi atau bergabung dengan dunia? Semuanya menjadi tidak berarti di depan gas hitam dan putih. Saat gas hitam dan putih mendekat, itu mengelilingi pria tua itu. Tubuh pria tua itu bergetar hebat, ketakutan memenuhi matanya, dan jantungnya yang berdebar mengisolasi semua suara lainnya. Saat gas hitam dan putih mengitarinya, itu membentuk pusaran di depan pria tua itu. Sebuah lengan keluar dari pusaran dan membuat isyarat memanggil ke arah pria tua itu. Tanda bulan yang pecah di antara alis pria tua itu menyembur dengan keras, dan masih ada garis-garis darah yang terhubung dengan tanda itu. Saat tanda itu keluar, pria tua itu menjerit menyedihkan. Tubuhnya gemetar, tetesan keringat jatuh dari wajahnya, dan pembuluh darah di tubuhnya membesar seolah-olah akan meledak. Keputusasaan memenuhi mata pria tua itu saat dia melihat Wang Lin dan dengan sedih berkata, "Alam tersegel tertinggi, tolong lepaskan hidupku." Namun Wang Lin masih syok dan tidak punya kendali atas masalah ini, apalagi tentang manik. Melihat bahwa Wang Lin tidak berusaha menghentikan manik, pria tua itu mengeluarkan senyum yang menyedihkan. Dia memperhatikan saat tanda bulan sabit ditarik dari dahinya dengan tangan besar sebelum perlahan-lahan kembali ke pusaran. Sejumlah besar darah keluar dari dahi pria tua itu dan dia menjadi putus asa. Matanya suram dan tubuhnya terbang mundur. Ketakutan memenuhi mata pemuda berjubah hitam saat dia melihat Wang Lin. Rasa dingin di matanya runtuh dan digantikan dengan teror. Dia menghindari pandangan Wang Lin dan tidak berani melakukan kontak mata. Tubuhnya menyala dan dia meraih pria tua itu. Mata pria tua itu mengungkapkan jejak perjuangan. Mengabaikan darah dari antara kedua alisnya, dia berteriak, "Cepat, mundur!" Pemuda itu tidak ragu dan cepat mundur sambil menggendong pria tua itu. Formasi yang dibentuk oleh gas hitam dan putih menghilang kembali menjadi gas hitam dan putih. Kemudian ia menembus jaring pemulihan dan kembali ke manik. Manik perlahan terbang ke Wang Lin dan melayang di depannya. Jaring berkedip di sekitarnya perlahan-lahan ditutupi oleh kekosongan sekali lagi. Lalu tidak ada yang lain selain kegelapan dan keheningan yang tak ada habisnya. Adapun Mungazer dan Lou Chen, mereka diisolasi di luar jaring. Saat kekosongan menyebar, mereka menghilang selamanya. King Sui menatap semua ini. Mayoritas energi asal surgawinya telah disegel. Dia memandang Wang Lin dan matanya yang awalnya bingung menjadi fokus. Melihat manik, Wang Lin sama terkejutnya dengan pria tua itu. Dia tidak terbiasa dengan lengan yang keluar dari pusaran. Dia melihatnya saat dia pertama kali mengaktifkan manik. Pada saat ini, saat dia merenung,
Wang Lin dengan hati-hati mengangkat tangannya dan menyentuh manik. Manik itu segera masuk ke tangannya dan menghilang ke dalam jiwa asalnya. Pada zaman kuno, ada orang-orang kuno yang mengolah langit dan bumi mereka sendiri. Mereka menjadi surgawi dan membentuk alam surgawi kuno. Alam surgawi kuno adalah tanah suci alam surgawiku, alam surgawi yang sesungguhnya. King Sui tampaknya berbicara kepada dirinya sendiri, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Guru Baifen adalah seseorang dari alam surgawi kuno. Dia turun dari alam surgawi kuno untuk mengajar kita semua. Guru pernah berkata bahwa alam surgawi kuno adalah penjaga semua kehidupan. Jika alam surgawi kuno ada, maka langit dan bumi akan ada. Jika alam surgawi kuno hilang, maka semuanya akan dihancurkan. Dia awalnya berpikir bahwa alam surgawi kuno akan abadi, tapi hari itu, pohon menjulang yang mendukung alam surgawi kuno runtuh dan alam surgawi kuno menghilang tanpa jejak. Bahkan setelah menghabiskan pencarian seumur hidup, guru tidak dapat menemukan jejak alam surgawi kuno. Hilangnya alam surgawi kuno mewakili runtuhnya dunia kultivasi kuno dan mengantarkan era baru. Dunia bingung, tanpa alam surgawi kuno, bagaimana mungkin ada surga? Jadi, penyuling Qi dilahirkan. Aku adalah penyuling Qi. Aku adalah pewaris negara dari air jernih. Namun, meskipun alam surgawi telah pergi, Guru Baifen dan beberapa rekannya membuka dunia mereka sendiri. Mereka mengambil 4 bagian besar ke alam surgawi kuno dan menciptakan tanah mereka sendiri, menamainya alam surgawi. Angin, hujan, guntur, dan alam langit petir membelah galaksi menjadi 4 sistem. Di bawah alam surgawi angin adalah lautan awan, di bawah alam surgawi hujan adalah Brilliant Void, di bawah alam surgawi guntur adalah Alhiven, dan di bawah alam surgawi petir dipanggil sungai. Sistem di bawah surgawi hujan diberi nama diubah oleh yang lain ke aliansi. Siapa lagi yang masih tahu bahwa tempat ini dulunya disebut Brilliant Void? King Sui menghela nafas saat dia melihat kekosongan. Seolah-olah dia sedang melihat alam surgawi guntur yang dulu, dan kenangan memenuhi matanya. Di alam surgawi guntur, aku bertemu dengannya. Saat Wang Lin merenung, tubuhnya berangsur-angsur menyusut. Suara letusan bergema saat tubuhnya 3000 kaki perlahan kembali ke ukuran normal. 5 bintang dewa kuno berputar di antara alisnya dan mengeluarkan aura dewa kuno yang ganas. Pada saat ini, tubuh asli Wang Lin memiliki kekuatan dewa kuno bintang 5, dan dia sekarang dianggap sebagai salah satu yang kuat. Jika dewa kuno kerajaan bintang 5 menggunakan mantra, dia bisa melawan kultivator Nirvana Cleanser tahap awal. Begitu dia kembali ke ruang normal dan energi asalnya tidak disegel, hampir tidak ada kultivator Nirvana Cleanser tahap awal bisa menjadi lawannya. Untuk pertama kalinya, Wang Lin merasa dia kuat. Ekspresinya tenang saat dia menatap King Sui. Mata King Sui mengungkapkan sedikit kelembutan, tetapi segera diganti dengan rasa sakit. Dia tidak pernah bisa melupakan saat di mana dia tersesat dalam kegilaan dan tanpa sengaja membunuh pasangannya yang tercinta. Jenis rasa sakit ini jauh di dalam hatinya dan terus melahapnya. Bahkan, tak terlupakan, sudah cukup untuk mengungkapkan betapa kuatnya itu. Pada zaman kuno, saat klan surgawiku berada di puncaknya, dalam ingatanku, aku ingat dengan jelas bahwa puncak ini tidak berlangsung lama. 4 alam surgawi memasuki pertarungan hidup dan mati untuk satu item. Rasa sakit itu dengan cepat disembunyikan. Ini adalah rasa sakit yang dia hadapi sendirian setiap malam, rasa sakit yang tak terkatakan yang tak pernah bisa dia lupakan. Perang besar ini berlangsung terlalu lama, dan pada akhirnya, alam surgawi rugi terlalu banyak. Pada akhirnya, selama puncak perang, seseorang keluar dari kehampaan. Menurut Guru Baifen, orang ini adalah seorang kenalan lama dari alam surgawi kuno. Penampilannya mencegah perang berlangsung, dan dia memegang perintah dari alam surgawi kuno untuk membuat penghalang antara 4 alam surgawi. Jika penghalang dibuka sekali lagi, kemarahan alam surgawi kuno akan turun dan membakar semuanya. Saat suara King Sui menggema, Wang Lin mendengarkan. 4 alam surgawi yang besar diisolasi satu sama lain dan perang berakhir. Adapun akar dari semua ini, hal yang semua orang inginkan, aku tidak tahu. Yang aku tahu adalah itu adalah manik. King Sui memandang Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tetapi pikirannya kaget. Jika aku mendapatkan manik itu, aku pasti akan menyembunyikannya dengan baik dan tidak mengambilnya atau membiarkan orang melihatnya. Objek ini terlalu penting. King Sui berbicara seolah-olah dia berbicara sendiri dan mendesah. Perang hebat antara 4 alam surgawi menyebabkan mereka kehilangan terlalu banyak surgawi. Keempat alam berada pada posisi terlemah mereka. Namun pada saat itulah terjadi perubahan yang mengejutkan. Sekelompok orang aneh dari klan Tato berasal dari asal yang tidak diketahui dan muncul di ranah di bawah 4 alam surgawi. Anggota klan Tato ini menggunakan mantra yang sangat aneh. Kami surgawi sangat berbeda. Kami tidak mengolah dao, hanya asal surgawi kami. Kita dapat membalikkan kekuatan surga dan menggunakannya. Orang-orang itu mengumpulkan semua kekuatan mereka ke harta seperti jimat dan menggunakannya. Pertempuran itu sangat intens. Pada akhirnya klan surgawiku memenangkan dan menyebarkan klan Tato ini. Kami bahkan mengubah sejumlah besar dari mereka menjadi budak. Namun keempat alam surgawi menderita kerusakan lebih banyak lagi. Setelah itu kami menemukan bahwa klan Tato ini berasal dari kekosongan di bawah angkasa, yang ada di sini.
King Sui menunjuk ke bawah kakinya. Wang Lin tersentak dan matanya bersinar. Dia telah banyak bertemu dengan klan abadi, tapi dia tidak berharap asal-usul klan abadi dari kekosongan. Berpikir tentang pria tua dan pemuda itu, sebuah ide muncul di benak Wang Lin. Kekosongan ini tidak hanya mengelilingi aliansi, itu mengelilingi keempat sistem di bawah 4 alam surgawi. King Sui menghela nafas dan bergumam, setelah perang dengan klan Tato, aku mulai menunjukkan tanda-tanda kegilaan, tetapi pada saat itu aku tidak memperhatikan semua ini. Setelah itu, kamu seharusnya sudah mendengar tentang apa yang terjadi dari Tuan Flames Park. Wang Lin merenung sebentar sambil menatap King Sui. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, "Senior, pria tua itu mengatakan bahwa dia berasal dari klan pelahap bulan kuno dari klan surgawi Immemorial." Mata King Sui dipenuhi dengan kebingungan saat dia dengan lembut berkata, "Ini yang juga membingungkanku. Aku belum pernah mendengar tentang klan surgawi Immemorial ini. Mungkinkah klan Tato itu berasal dari tempat yang sama? Apakah mereka juga anggota klan surgawi Immemorial?" Kebingungan di mata King Sui menjadi lebih kuat. Namun aku merasa sangat aneh. Saat gas 7 warna muncul, tiba-tiba aku melihat ilusi. Aku mendengar bahwa guru meninggal sambil menunjuk ke langit dengan marah. Apa yang sebenarnya dilihat guru? Wang Lin merenung dalam-dalam. Sebuah misteri besar tampaknya memenuhi lingkungan, tetapi tersembunyi dalam asap, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat kebenaran di dalam. Baik Wang Lin dan King Sui diam-diam podneret di kekosongan. Energi asal surgawi dalam tubuh King Sui akhirnya benar-benar tersegel. Dia secara bertahap melemah dan pada hari ketiga, dia kehilangan kemampuan untuk terbang. Wang Lin mendukung King Sui sambil terus bergerak melalui kekosongan. Bagian surgawi yang diberikan Flames Park kepada mereka melayang di depannya, dan memancarkan cahaya lembut. Seolah-olah itu telah membuat koneksi dengan dunia luar dan memimpin jalan. Mendukung King Sui, Wang Lin mengikuti fragmen surgawi. Pada hari ke-9, King Sui sangat lemah. Dia melihat kehampaan dan fragmen surgawi yang melayang saat dia berkata, "Setelah aku mengambil kenangan dari jiwa asal Xuan Bao, kamu harus menjaga jiwa asal. Jiwa asalnya mengandung sejumlah besar energi asal surgawi, jadi itu akan sangat berguna bagimu. Sikap kamu sangat mirip denganku saat itu. Aku harap kamu akan lebih menghargainya daripadaku, karena aku tidak lagi memiliki kualifikasi atau orang-orang untuk menghargai." King Sui memandang Wang Lin seolah-olah dia sedang melihat dirinya yang dulu. Jenis dingin yang sama, jenis pembantaian yang sama, dan jenis kesepian yang sama. Pada hari ini serpihan langit bersinar terang dan berhenti. Saat itu bersinar, pusaran muncul di depannya. Ada perubahan pada pusaran dengan nyanyian kultivator yang tak terhitung jumlahnya. Tuan Flames Park berdiri di atas altar dengan senyum dan suaranya masuk. "Selamat datang kembali.